Idul Adha yang jatuh tepat setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Idul Adha dinamai juga Idul Nahar, artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Ibnu Qasir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpi yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 107, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril pun kagum, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim pun menjawab, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd." Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Yang pertama, ketakwaan, kesiapsediaan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba. Kedua, hubungan antar manusia. Menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak mampu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim. Ketiga, peningkatan kualitas diri.
Memperkeruh empati, kesadaran diri, pengendalian, dan pengelolaan diri merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim.